Kalau untuk mencalonkan siapapun juga saya pikir bisa punya visi misi yang benar-benar realistis. Bukan hanya kesiapan infrastruktur untuk pemenangan, jaringan dan lain sebagainya, juga soal gagasan. Kadang-kadang orang berpikir pragmatis, transaksi itu secara umum dalam konteks demokrasi dianggapnya seperti itu. Siapa yang banyak itu yang dapat. Kan kondisinya seperti itu. PAN selalu membidik siapa sih yang punya kompetensi. Walaupun sebanyak mungkin nggak ada ukuran. Ya bisa aja 20 orang dikasih surat tugas gitu kan. Siapapun juga punya hak untuk menerima surat tugas. Andai kata mau. Jangan-jangan minggu depan Kang Budi yang dikasih surat tugas gitu kan. Kang Muhajir pilih Prayogi gimana? Ya. Semua bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi. Sebelum tanggal 27 Agustus. Sebelum tanggal 20 Agustus. Tapi pertimbangan yang paling utama adalah hasil survei. Saya bisa tebak kalau itu. Secara historis, PAN ini kan sangat dekat dengan Pak Ade Sugianto. Betul. Pernah menjadi wakil bupatinya yang Pak Ade Sugianto walaupun hanya 40 hari. Betul. Karena kan koalisi. PAN akan berlabuh di koalisi yang kandidat bupatinya bagus atau sangat bagus gitu. Ya tentunya ingin mendorongnya kepada yang paling bagus kayaknya. Ya semua kan berharap seperti itu. Tapi semuanya pada bagus-bagus masalahnya. Ya Kang Budi kan tahu pertempuran di lapangan tuh kayak gimana. Wah, cukup berdarah. Mau dapat angka 5 sampai 10% itu kan itu berdarah-darah. Berapa? Semua 2 tahun kan? Hampir 2 tahun. Berdarah-darah itu. Sekarang mau daftar 3 sebulan setengah. Nah ini saya itu makanya berharap yang surveinya bagus silahkan taikan. Yang sekarang mungkin angkanya cuma 8, besok harus 18 gitu kan. Harus 80. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badaya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Kali ini saya menghadirkan seorang politisi baru manggung di level Jawa Barat. Beliau berhasil memenangkan pertarungan pileg yang sangat keras sekali di 2024 dari Partai Amanat Nasional. Beliau adalah Kang Budi Mahmud Saputra. Tepuk tangan. Ya. Dengan gayanya yang nyentrik ya di billboard itu berhasil membius menjadi ciri ini luar biasa, diterima oleh masyarakat brandingnya. Salah. Kang Budi, kebetulan beliau ini adalah koordinator untuk pemenangan pilkada di Tasik ya, Jawa Barat. Saya ingin membicarakan soal bagaimana sih dinamika pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, terutama positioning PAN. Dalam berbagai macam pemberitaan, PAN ini kan ada 3 surat tugas ya. Pertama, surat tugas ke Pak Cecep Mulyakin. Kedua, surat tugas ke Pak Iwan juga, Pak Iwan Saputra. Dan terakhir, nih Kang Budi sendiri nih tampaknya yang mendampingi di DPW ya, itu kepada Pak Ade Sugianto. Bisa diceritakan kayak gimana itu? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan terima kasih ke Kang Muhajir yang telah mengundang saya, yang tentunya memberikan satu informasi ya barangkali mengenai perhelatan pilkada di kabupaten maupun kota. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada warga kabupaten maupun kota Tasikmalaya yang telah memberikan support, memberikan suara yang tentunya pada rekan-rekan, sahabat dan semuanya barangkali yang ikut serta mendorong saya mewakili untuk wilayah kabupaten maupun kota untuk duduk di legislatif di Jawa Barat. Dan saya juga berterima kasih banyak bisa hadir di sini. Nah kemarin tuh sempat terhambat ya udah. Nah ada sedikit musibah ya. Sedikit. Ini beberapa hal yang perlu diselesaikan. Ya perlu diketahui mungkin PAN memang saat ini cukup menarik
Sebetulnya bukan 3 Pak suratku untuk penugasan. Masalahnya terakhir tuh kemarin tuh ada 4 ternyata. Oh, ada 4 surat tugas. Surat tugas yang diberikan kepada, pertama ke Pak Cecep, kedua ke Pak Iwan, ya, ketiganya ke Pak Ade, dan keempat ke Pak Asjo selaku ketua DPD. Oh, Pak Asjo juga dapat ya? Asjo juga diharapkan ikutnya berkontestasi di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Tapi mungkin ya tidak mengurangi rasa hormat terhadap para kandidat. Ini bukan berarti kita mengeksplor semua, dan semua juga kami ya, tentunya sebagai koordinator atau dianggap koordinator yang mewakili kota dan kabupaten Tasikmalaya, mempersilahkan ke semua pun juga, semua kader yang ada minat, ada niat untuk berkompetisi di kabupaten atau di kota. Ini sangat menarik karena posisi pilkada di kabupaten ini cukup strategis barangkali. Cukup strategis, di mana kondisi sekarang ini hampir semua berburu untuk kemenangan. Tapi yang saya tekankan kepada teman-teman yang ikut berkompetisi ini, ikut mewarnai, terutama dalam konteks kemenangan, bukan hanya sekedar surat tugas. Nah, ini saya berharap teman-teman yang dikasih surat tugas ini sesegera mungkin bangun koalisi, membangun framework-nya seperti apa, grand design-nya seperti apa, kemudian membangun network-nya seperti apa, membangun koalisi. Kan diharapkan tidak hanya sekedar mencalon. Kalau untuk mencalonkan siapapun juga saya pikir bisa. Nah ini harus mampu mengukur dan terukur. Tapi kami ya bukan berarti mengajarkan atau sesuatu kepada para kandidat seperti apa. Tapi tidak, ini dilihat dari sisi efisiensi waktu ya, di efisiensi kebutuhan tentang leadership yang akan datang itu harus seperti apa. Ya, tentunya harus disuguhkan kepada semua masyarakat, kepada semua stakeholder. Ketika saya untuk memberikan surat tugas akan seperti apa, membangun komunikasinya, kemudian yang akan disodorkannya harus seperti apa. Ya, kita harus punya visi misi yang benar-benar realistis, tidak hanya berdasarkan emosional. Ya punten barangkali ya. Tapi ini harus berdasarkan rasional juga, dengan waktu yang sangat pendek sekarang. Ya, ini kan tahun cukup, setahun ini saya pikir ini tahun politik luar biasa. Dari mulai Februari kemarin sampai ke November itu jangka waktunya kan. Ini 1 tahun ini kalau dilihat dari sisi waktu kan, nah ini harus benar-benar paham. Tapi saya berharap tingkat kompetisi ini bisa menghidupkan semua, terutama mencairkan suasana di daerah-daerah, membangun komunikasi, membangun sarana prasarana infrastruktur politik tentunya yang harus ngebangun kesepahaman dan kebersamaan. Saya yakin semuanya juga punya mimpi yang sama. Ketika saya jadi akan A, ketika saya jadi akan B, kan seolah-olah akan seperti itu. Nah, mari kita berharap dari semua yang dikasih surat tugas ini mampu berkompetisi di situ, mampu menunjukkan bukan hanya kesiapan logistik, bukan hanya kesiapan infrastruktur untuk pemenangan, jaringan dan lain sebagainya, juga soal gagasan, pertama gagasan ini.
Nah, ini yang perlu digarisbawahi juga kalau menurut saya. Kalau setelah saya jadi, apa sih yang akan dibuat? Ya. Nah, ini harus masuk kerangka itu. Ya. Kadang-kadang orang berpikir pragmatis, transaksi itu secara umum dalam konteks demokrasi dianggapnya seperti itu. Siapa yang banyak itu yang dapat. Kan kondisinya seperti itu. Ini masyarakat ini terbius dengan kondisi seperti itu. Tapi setelah dapat, apa yang akan dikerjakan selanjutnya? Jadi saya berpikir ketika saya dapat, apa nih yang akan dikerjakan? Jangan semua dianggap gampang. Nah, ini harus paham kepada semua kalangan masyarakat, terutama kepada stakeholder yang berkaitan dengan perkembangan kondisi nasional maupun internasional pun juga akan berpikir seperti itu. Saya yakin, tapi masyarakat Kabupaten Tasik udah mulai melek. Udah mulai melek, berbicara tentang nyata dan fakta. Nah, ini yang harus saya berharap teman-teman yang bermitra, yang berkoalisi dengan Partai PAN mampu menggambarkan ke semua khalayan masyarakat, terutama untuk memberikan satu edukasi terutama. Edukasi tersebut supaya lebih manfaat. Itu diantaranya barangkali itu yang harus di. Oke, Kang Budi. Lalu apa sih substansi dalam surat tugas itu? Karena surat tugas ini kan ya diberikan tadi kepada 4 orang. Betul. 4 orang ini ditugasi untuk apa sebenarnya? Substansinya apa? Nah, jadi yang 4 orang ini ditugasinya ada beberapa syarat yang harus memenuhi atau melaksanakan tugas itu. Di antaranya 1, mampu berkoalisi untuk mendapatkan tiket maju ke pilkada tiket. Kedua, harus mampu memberikan terutama komunikasi dengan semua masyarakat. Dengan semua masyarakat, kalau koalisi otomatis dengan semua partai. Ya, dengan masyarakat artinya si calon-calon yang dikasih surat tugas itu diberikan tugas untuk dongkrak. Dan kemudian dongkrak elektabilitas dan popularitasnya tentu. Betul. Dan tentunya juga ada yang lebih ini kan ditentukan dengan survei akhirnya. Hasil survei semua ini akan dievaluasi baik oleh pihak DPW maupun DPP sendiri, siapa sih yang paling unggul. Karena tolak ukurnya di situ. Karena tidak mungkin ada seorang calon ketika hadir tapi versi yang lain kan belum. Versi. Nah, ini ada beberapa sudut pandang yang harus dipahami juga. Kalau versi harus dipahami, kondisi rentan sekarang itu harus seperti apa. Di samping kekuatan-kekuatan yang lain, makanya banyak sekali varian yang harus diberdayakan, varian yang harus dikembangkan. Karena yang akan memilih langsung itu adalah masyarakat. Makanya ini harus ditawarkan dari sejak, karena waktunya sangat sempit. Jadi ada ukuran kesesuaian visi juga ya. Visi juga. Kesesuaian visi dengan visi partai tentunya. Visi partai yang tentunya untuk kepentingan membangun masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Manfaat kedepannya akan seperti apa? Nah, PAN sendiri saya berterima kasih tentunya kepada yang udah memberikan tugas yang telah menerima tugas tersebut untuk melaksanakan, yang tentunya akan menjadi tolak ukur ke depan dan ikut mengawal program-program yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Ini diharapkan pada akhirnya mungkin hanya 1 yang akan didapat. Tidak mungkin jadi 2 tiket dari 4 orang ini. Nah, ini yang harus menunjukkan eksis yang lebih intens. Komunikasinya. Berarti posisi PAN sendiri sekarang masih cair. Masih cair sih. Meskipun secara de facto, de jure itu sudah berkoalisi dengan KTM, Koalisi Tasik Maju. Besutan P3 dan Gerindra. Masih cair semua. Ini kan ketika muncul SK untuk Ade Sugianto gitu ya.
Ini kan semacam merobohkan itu gitu, asumsi kalau PAN ini sudah ada di sana. PAN ini masih cair Masih gitu cair. kan ya. Itu masih cair. Semua itu belum ada kesepahaman atau kesepakatan, atau belum ada SK lah. Iya, iya. Karena yang menentukan di akhir adalah SK. Iya, iya, iya. PAN selalu membidik siapa sih yang punya kompetensi. Iya, iya, iya. Tidak, walaupun sebanyak mungkin nggak ada ukuran sebetulnya. Ya bisa aja 20 orang Bisa dikasih aja 20. surat tugas gitu kan. Siapapun juga punya hak untuk menerima surat tugas. Andai kata mau. Jangan-jangan minggu depan Kang Budi yang dikasih surat tugas gitu kan. Kang Muhajir pilih Peryogi gimana? Ya. Yang penting. Nah ini yang penting harus ada kemauan dan kemampuan untuk memungkinkan. Ya, Nah, ini ya, yang harus digarisbawahi, memungkinkan. Sejauh mana komunikasi tersebut untuk mendapatkan tiket. Ya, posisi PAN di kabupaten kan hitungan hari ini kan ada 4 kursi Ada kan. 4 orang. 4 kursi kan. 4 kursi. Ya seksi juga kan. Cukup bisa melengkapi. Cukup seksi. Bisa melengkapi yang 6 kursi, bisa melengkapi yang 7 kursi gitu kan. Betul. Gitu. Nanti Ini, kabupaten ini membutuhkan 10 kursi untuk jadi 1 tiket. iya. Itu ya. Ya semua masih mencair, silahkan membuat satu lobby-lobby, membuat satu Iya. akselerasi supaya benar-benar memungkinkan. Ya gini, kalau publik itu kan bacanya menjadi bingung gitu ya. PAN itu kan sudah gabung sama Pak Cecep Nurul Yakin, saya sebut nama aja gitu ya. Dengan Pak Wabob tuh, Betul. koalisinya dengan Gerindra. Malah kan di billboard, di baligo-baligo itu kan sudah menempel itu. Cecep Nurul Yakin, calon bupati untuk Tasikmalaya gitu kan, untuk Bupati Tasikmalaya. Logo PAN ada di sana. Semua Gitu. Nah sekarang terakhir ya Kang Budi sendiri yang memberikan SK itu ya, mengawal lah ya di DPW itu ke Ade Sugianto. Ini yang membingungkan. Lalu tadi prasyarat koalisi, Pak Cecep kan sudah berkoalisi, sudah membangun koalisi. betul. Pak Ade, jadi PAN ini kayaknya mau yang ingin saya tanyakan itu, karena ini posisinya udah cair, nanti keputusannya itu akan seperti apa? Nah ini juga karena gini, kalau saya lihat tuh masing-masing tuh akan menyodorkan hasil hasil survei. Survei masing-masing. Ya. Kan di itu di situ ada syarat yang harus dilaksanakan. Ini survei juga akan menjadikan salah satu rekomendasi. Berarti saintifik PAN itu. Betul. Jadi kalau hasil surveinya nggak bagus, Ya itu nggak bakalan didorong juga kan oleh PAN? ada kemungkinan. Semua serba kemungkinan. Ya makanya bisa istilahnya siapa yang cepat, siapa yang dapat, siapa yang banyak itu berarti mungkin akan ada kan seperti itu. Nah ini makanya harus intens dari semua yang sudah mendapatkan surat tugas itu harus benar-benar bergerak gitu. Jangan udah mendapatkan diam, semua harus dibuat dan semua harus dilaporkan. Baik ke DPD, DPP, DPW ataupun DPP sebagai rekomendasi dari kegiatan yang sudah dilakukan disesuaikan dengan surat tugas tersebut. Saya ingin menanyakan Prem DPW sendiri ya, melihat konteksnya ya sudah gabung koalisi. Bahkan salah satu kandidatnya sudah dikasih tugas oleh PAN. Berarti kan faktor-faktor yang tadi itu, faktor kesiapan, faktor koalisi udah ada tuh di sosok Cecep Nurul Yakin. Betul. Lalu mungkin saja kan ada di sosok Pak Iwan juga gitu kan. Ada juga. Lalu Pak Asep Jul secara person sudah melakukan komunikasi dan berkoalisi juga. Ini satu lagi Pak Ade gitu kan sudah berkoalisi juga. Berarti PAN ini tinggal milih aja mau koalisinya yang mana, mau kandidat calonnya yang mana mungkin gitu. Nah, atau gimana? Dari situ akan diukur oleh kemauan dan kemampuan. Diukur dengan tingkat elektabilitas yang akan dijadikan salah satu tolak ukur. Hanya kemungkinan versi saya, karena yang memutuskan DPP. Kami ini hanya bisa memberikan satu warna, ini loh Pak hasil surveinya, ini Pak menurut versi masyarakat, paling gitu-gitu.
Karena kalau secara historis PAN ini kan sangat dekat dengan Pak Ade Sugianto. Betul. Pernah menjadi wakil bupatinya Yang Pak Ade kemarin. Sugianto walaupun hanya 40 hari. Apa? Iya kan? Betul. Karena kan koalisi. Ini makanya cukup menarik sekali. Iya. Cukup menarik dan cukup seksi, Bang. Karena saya aja kalau untuk saya aja hampir 60 ribuan suara yang saya anggap valid di saya aja udah cukup mumpuni cukup ini baik dari terutama yang sekarang karena dekat ya, maksud dekatnya baru lagi eksekutif legislatif sangat dekat, jadi masih bisa dihanutkan. Nah ini ruang dan peluang ini yang harus segera mungkin dimanfaatkan. Tapi kalau supaya potret. Dan kemudian ada kesungguhan-kesungguhan tersebut yang harus diikuti. Di samping ada kesungguhan, ada kemampuan dan ada kemauan. Sejauh mana maunya, sejauh mana mampunya, kadang-kadang diukur. Kadang-kadang orang udah koalisi selesai. Nah ini harus gerak nih. Jangan sampai terhambat. Ya kalau lihat kapasitas kan bupati dan wakil bupati ini memiliki kapasitas lah duanya juga gitu kan. Semua pastilah memiliki kapasitas secara person, hasil surveinya ada, lalu pergerakannya ada, lalu dia bikin koalisi. Sudah ada gitu kan. Ini kan jadi pandangan, kalau menurut saya ini pan tinggal milih aja mau gabung yang ini atau mau gabung yang ini atau bikin sendiri gitu. Semua bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi sebelum tanggal 27 Agustus. Sebelum tanggal 20 Agustus. Tapi pertimbangan yang paling utama adalah hasil survei. Saya bisa tebak kalau itu. Hasil survei. Itu pun juga ya mungkin keputusannya ada di DPP. Itu mereka-mereka ya para petinggi yang tentunya yang memberikan satu SK ya untuk mendaftarkan. Kami itu hanya mengantarkan, memberikan suara, memberikan bisikan kalau bisikan. Karena kami ini harus membangun komunikasi dengan semua, mencairkan semua dan silahkan, nah gitu. Esensinya hanya itu sebetulnya. Mudah-mudahan aja. Ini tapi tidak mungkin semua dapat, masa 4-4-nya dapat. Pasti satu kan. Pasti satu, kalau forum KPU itu satu lah. Dan itu sudah 2 nama gitu kan. Mudah-mudahan aja semua masih ada ruang dan peluang. Tidak nutup, karena sekarang ini kan cukup dramatik gitunya dalam segala hal gitu. Ya silahkan aja mau akrobat seperti apa. Kalau kemarin kan nggak dramatis, tapi setelah Kang Budi itu ada di menebeng di foto dengan Pak Ade ngasih SKA, itu rada dramatis itu. Sebetulnya kemarin itu karena saya mewakili di tingkat mewakili kabupaten dan kota, dan kemudian ada kegiatan untuk verifikasi. Kami juga ikut hadir. Ya ikut mendalami bagaimana sih rencana-rencananya, harus seperti apa yang telah terjadi, kalau rencana kedepannya seperti apa, itu juga menarik juga. Cuman hanya untuk pendalaman, kan semua itu ada satu komunikasi dengan pihak DPW untuk memberikan satu pendalaman terhadap para kandidat. Nah, esensinya begitu. Ini kemudian hadir di situ ya kita ya ikut hadir untuk memberikan satu pandangan atau kekuatan apalah. Tentunya ke semua hampir sama. Ke semua kandidat ya. Kandidat itu sama lah. Tidak ada memisahkan. Cuman kemarin kebetulan aja ya. Kebetulan beliau hadir, katanya mau. Kalau aku nggak percaya dalam politik ada kebetulan. Ya, semua juga berharap ingin menang. Itu karena kan bukan pemberi keputusan. Kalau pemberi keputusan bisa dirancang. Kalau hanya memberikan warna ke semua ya harus gitu. Ya karena manuver PAN memberikan SK ke Pak Ade ini kan cukup mengubah konstelasi. Ya gimana pun kan
Oh, ini PAN nggak ajak nih di koalisi yang satu nih. Ini geser gabung ke koalisi sini kan bisa berpikir seperti itu kalau penonton melihat. Betul. Karena nih kan kalau saya dengar Pak Cecep udah punya frame dengan Pak Cecep dengan Pak Asep yang dari Gerindra. Nah, PAN juga menghitung ntar PAN itu akan seperti apa. Kan sebenarnya belum dibangun komunikasi komunikasi maupun kesepakatan kebersamaannya belum, komunikasi dengan DPW atau DPP. Jadi sehingga DPP memberikan ruang ke Pak Ade pun juga ya, sepertinya belum mendapatkan hasil kesepahaman. Sepertinya sehingga masih longgar aja. Baik di kota pun juga sama. Pak Ivan kemarin dapat juga Pak Ivan. Besok ada nyusul lagi siapa? Sebelum tanggal 27 ada ruang dan peluang. Ya, di kota ada Murjani ya. Ada Pak Murjani. Ada siapa lagi? Ihsan. Pak ya. Ihsan itu semua masih. Silahkan aja. Segera mungkin. Ntar kalau di akhir kan itu Muhaji sering bercerita bisa hari 2 hari bisa ngitung jam bisa bergeser. Semua bisa terjadi. Iya. Itu maksudnya sejauh mana kesungguhan, kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan tiket tersebut. Oke. PAN sendiri akan melakukan survei kapan? Ini sebetulnya lagi terus berjalan terus, mungkin sampai tanggal sebelum Munas kayaknya udah muncul. Oh, Munas kapan Munas? Ada kongres ya, kongres sekitar tanggal 20-an misalnya 20-22 Juli. Agustus. Oh, bukannya Agustus tanggal 27 harus sudah daftar? Udah daftar, makanya sepertinya di tanggal itu udah harus, tapi udah ada yang finish juga. Seperti di Bandung udah dapat. Ini kan beban kerjaan Kang Budi. Betul. Untuk Tasik Kota dan Tasik Kabupaten ini. Target Kang Budi ini finish kapan? Harapannya sesegera mungkin ini. Iya, biar nggak liar ya. Biar nggak liar. Saya juga di perintah sana, tolong gini gitu. Gimana ini ceritanya gimana? Jadi semua kan harus terbuka. Jadi nggak bisa saya mengasumsi sendiri karena semua juga pada ya, tapi kan waktu ini terus berjalan. Waktu berjalan. Iya kan? Sekarang udah tanggal awal-awal Agustus, awal-awal Juli kan? Ya diharapkan berarti ada 1,5 bulan dan 1,5 bulan itu sangat pendek sekali. Sangat pendek. Makanya ini diharapkan maksimal di bulan Juli itu harus ada. Oh, akhir Juli sekarang. Akhir Juli sekarang itu harus ada. Supaya kami juga mudah untuk mengkampanyekannya ke daerah. Enggak. Kalau ada 4 di Jawa Barat itu ada 4 SK yang udah dikeluarkan seperti Ciamis udah muncul kan udah dianggap valid ya udah selesai. Oh, itu Mang Yana, wakil bupati lah ya. Sama yang Pak Herdiat yang Iya. Nah, ini juga diharapkan kalau memang memungkinkan semuanya kami lebih longgar, lebih seneng gitu. Supaya kesananya bisa mempromosikan atau paket kan pasangan kan. Pasangan itu. Nah, ini sekarang semuanya masih menunggu pasangan kan. Seperti ditanya gimana pasangannya? Belum gimana. Oh, ini. Ya udah, kalau ketika pasangannya udah lengkap ya dan udah merasa yakin ya kita diskusikan bersama dengan tim DPW ataupun dibawa ke DPP kan. Itu tidak kemungkinan bisa sesegera mungkin. Jadi tergantung sejauh mana kemauannya untuk mengeksekusi tersebut gitu. Kalau diskusi kan udah sering gitu. Nah, ini yang harus kongres lah ya. Kongres. Ngawangkong tuh beres-beres. Luar biasa. Jadi sementara waktu berjalan terus. Iya kan. Nah, ini. Makanya saya nanya target Kang Budi sendiri sebagai koordinator lah ya. Diharapkan kalau saya sendiri diharapkan di bulan Juli ini selesai dengan pasangan ya. Dengan pasangan. Untuk diajukan. Diajukan kan yang ininya kan yang langsungnya kan Pak Ketum sendiri memberikan arahan dan amanatnya seperti itu. Sesegera mungkin yang udah valid supaya segera untuk mengkampanyekan setiap yang didukung. Ya, tidak kongres terus kan? Tidak kongres terus saja diskusi. Ngopi aja di mana-mana terus. Iya. Tapi itu seninya kan gitu. Iya, dari KP ke KP ya, dari resto ke resto. Nah, ini
Ya mungkin prosesnya harus seperti ini. Oke, pasca pertemuan kemarin dengan Pak Ade, bocorin dong langkah apa ya selanjutnya? Ya Setelah Pak Ade dikasih tugas tuh. pada beliau juga memberikan gambaran pasca ini, ya setidaknya dia akan mencari wakil. Habis mencari wakil, ada ruang, dipersilahkan secepatnya untuk Pak Ade ya. Dan sama mungkin yang lain juga, sampai Pak Asjul juga. Silakan mau gabungnya dengan yang mana. Silakan ikuti proses syarat yang telah diinikan. Baik ke Pak Cecep juga sama. Ke Pak Iwan pun juga sama. Semua punya hak untuk mendapatkan itu. Cuman ya dalam sesi sekarang mungkin ada istilah siapa yang cepat, siapa yang dapat. Ya mungkin resikonya akan seperti itu. Yang cepat siapa? Semuanya serba cepat. Yang cepat ini kan yang proaktif. Nah ini. Dan mendekati serius gitu kan. Siapa nih di antara Pak Bupati dan Pak Wakil nih ya? Kelihatannya masih nampak semuanya. Masih ini ya, masih agresif dua-duanya. Agresif semuanya ya. Betul, insya Allah. Kan demi kemaslahatan apa salahnya kan gitu. Semua masih oke semua. Semuanya hebat-hebat. Nah, inilah pilihan orang kabupaten, tentunya harus punya leader-leader yang dari 4 orang ini yang punya kesungguhan, tentunya yang punya kebersamaan, yang punya peduli, itu kan. Ya saya ngapresiasi lah kepada niat baik mereka ini, beliau-beliau ini, yang kedepannya bisa membawa kabupaten lebih maju dan sebagainya kan kira-kira. Walaupun tidak cukup dengan niat baik gitu ya. Walaupun tidak cukup, harus dilengkapi dengan instrumen pemenangan gitu kan. Dan dibuktikan dengan hasil survei. Hasil survei. Kecenderungannya PAN ini ke hasil survei yang bagus atau ke hasil survei yang jelek? Oh, ya tentu dong yang paling bagus kayaknya. Kalau ada begitu. Bagus, ada yang paling bagus juga. Nah ini harus terukur. Ya, pertanyaan saya salah. Pertanyaan saya, kemungkinan besar nih PAN akan berlabuh di koalisi yang kandidat bupatinya bagus atau sangat bagus gitu. Ya tentunya yang menurut baik masyarakat ataupun hasil survei atau semua ingin mendorongnya kepada yang paling bagus kayaknya. Ya semua kan berharap seperti itu. Tapi semuanya pada bagus-bagus masalahnya. Karena kalau semua nilainya 9, semua nilainya 10, di antara yang 10 kan ada ya 10 plus misalkan. Celakanya ada yang 50 lebih. Nah ini makanya. Nah ini saya buka hasil surveinya di hasil situ. Surveinya ya saya udah paham sebetulnya. Kalau hasil survei ada semua gitu. Tapi insya Allah lah semuanya. Makanya ini ke teman-teman yang mendapat itu silakan berlomba. Mumpung ada ruang dan waktu yang ini seperti. Ya Kang Budi kan tahu pertempuran di lapangan tuh kayak gimana. Wah, cukup berdarah. Mau dapat angka mau dapat angka 5 sampai 10% itu kan itu berdarah-darah. Tapi ya dan butuh waktu. Nah, ini makanya saya berharap kenapa ingin lebih cepat ya. Dan mustahil sebulan. Nah, ini supaya kita benar-benar bisa mempromosikannya dengan waktu yang itu kan tidak cukup sama satu partai, 2 partai. Harus sekali. Ini tidak cukup 1 bulan. Saya aja kemarin hampir setahun 2 tahun lebih itu. Ya saya enjoy dengan masyarakat, misalkan enjoy dengan berapa? Semua 2 tahun kan? Hampir 2 tahun. Berdarah-darah itu. Sekarang mau daftar 3 sebulan setengah. Sebulan setengah. Nah ini. Saya itu makanya berharap sekali Pak Muhadjir ya ke teman-teman yang ditunjuk sebagai kandidat sesegera mungkin. Coba selesaikan, tidak cukup dengan diskusi, yuk kita eksekusi. Setelah eksekusi, turun lagi perintah, saya jalan semuanya. Biar semuanya bergerak. Yang surveinya bagus, silahkan taikan. Yang sekarang mungkin angkanya cuma 8, besok harus 18 gitu kan. Harus 80. Kira-kira gitu lah. Dalam jangka waktu sebulan, gitu pesan Kang Budi itu segera cepat gitu kan. Yang tidak muncul di survei besok minimal ada gitu. Supaya benar-benar nampak semua. Kami juga jadi beban gitu. Ini udah ditunjuk tapi tidak misalkan pergerakannya tidak ini kan sayang gitu waktu. Di survei itu naik gitu kan. Jangan sampai seperti itu.
kan sayang kalau hanya cukup nyalon kan ya waktulah habis. Kita bagaimana supaya nyalon itu targetnya menang tuh harus seperti apa? Targetnya bisa ke akomodir sampai ke mendapatkan tiket seperti apa? Supaya surveinya ikut memuaskan. Karena survei itu dilakukan oleh survei independen. Tidak bisa intervensi dari semua partai atau semua. Dan biayanya pun urunan kan yang dikasih tugas tuh. Nah, itu kan tidak sedikit tuh kayaknya. Udah ada cost-nya semuanya. Wah, ngeri kali ini. Kalau ini asal-asalan gitu. Saya pikir harus realistis sekarang. Apalagi dengan waktu yang sebulan setengah ini. Ya cukup menarik. Tapi ya termasuk micu adrenalin. Tapi di situ. Ya, saya kemarin ketika saya habis pemilihan pencoblosan ya, memicu juga, gitu, ternyata. Nah ini itu setahun ya, ini 1 bulan. Ya tapi karena mungkin karena udah memahami semua ya, paling senior, apalagi Pak Ade ya udah berpetualangnya dari tahun berapa mereka itu yang cukup. Pak Cecep juga cukup, Pak Iwan. Udah jadi para mbahnya nih kayaknya udah pemikirannya itu udah grand design-nya udah jelas semua. Saya pikir semua punya kemampuan yang sama lah atau punya kemampuan yang atau cara pandang yang tapi ya silahkan dalam perlombaan ini ambil langkah yang tepat dan cepat gitu. supaya dan Kang Budi cukup nonton aja lihat hasilnya nanti gitu ya. Gitu. Karena kami ketika partai berlabuh ke salah satu kandidat, kami tetap harus memperjuangkan juga komitmen dan konsekuensi. Kami harus patsun. Ya dan pantangan kan berada di posisi yang kalah. Nah itu kan nggak boleh itu. nggak boleh di posisi yang kalah. Oke, kalau saya ibaratkan berarti DPW PAN ini ya lewat komunikasi lewat Kang Budi ini semacam lagi bikin sirkuit. Ya. Untuk balap. Ya orang dikasih ininya lah, bahannya lah, tiketnya. Silakan balap gitu kan. Sebetulnya sampai bulan depan gitu ya. Gitu. Sebetulnya saya sendiri tuh tingkat DPW itu hanya memfasilitasi atau mengkoordinasikan aja sebenarnya. Tapi kan opininya kan cukup ini. Apalagi kan sudah jelas ukuran-ukuran. Cuman yang mengeksekusi tetap dari DPP yang memberikan tugasnya. Kami yang menjelaskannya seperti apa, dan kami juga menunggu dari bawah seperti apa. Nah, itu dievaluasi sama teman-teman DPW semua. Nah DPW ini kan hampir 27 kota kabupaten dan semua. Jadi ini aja terus jadi TikTok gimana ini? Belum lagi gubernur. Nah ini kan cukup distrak, ini kan luar biasa ini. Di sini bergabung dengan A, bisa di gubernur jadi B. Nah ini. Besok saya mungkin bisa pakai baju ini, besoknya lagi atau dalam jam yang sama geser ke sini pakai baju ini. Seperti kalian kota dan kabupaten itu beda nih. Di sini saya mengkampanyekan A, di sini kampanye B, tapi di posisi gambar yang beda umpamana. Jadi mau tidak mau harus dilaksanakan. Belum lagi gubernur. Koalisi beda ya. Koalisi beda. Gubernur lagi beda. Waduh, gimana ini kampanyenya saya ini? Kira-kira kan gitu. Besok di kota bajunya dengan Golkar gitu ya. Misalkan kan seperti itu. Di Ciamis sama Gerindra, Golkar dan lain-lain itu kan. Di kabupaten bisa saja kan sama Banteng gitu kan. Semua bisa, semua. Ya gitulah seninya kayak nanti. Itu memang konstruksi yang dibangun. Belum lagi provinsi misalkan sama gemar burung gitu kan. Sama aja lebih tahu. Senior ini. Luar biasa ini. Ini Kang Budi ini ya lagi bikin balapan aja gitu. Ya, pada akhirnya kan melihat balapan ya. Melihat balapan dan menilai hasil balapannya seperti apa. Nanti nantilah akan ditentukan positioning. Betul. Lihat trennya kayak gimana. Karena satu kata kunci yang disampaikan oleh Kang Budi, ya pantangan lah. Kalau harus kalah mah ya. Jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah gitu ya.
Walaupun kalah dan menang dalam politik itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Gitu. Dan kalau misalkan PAN maksain sendiri juga sebenarnya biasa gitu ya. Cuma kan memperbanyak calon bupati itu hanya akan memperbanyak orang yang kalah. Ya, betul. Soalnya yang diambilin satu, yang menang tetap ya. Soalnya yang menangnya tetap satu, nggak ada juara kedua. Ya, tapi dalam hal ini mudah-mudahan aja ada piala ke-1, ke-2, ke-3. Iya, celakanya di pilkada ini kan nggak ada home away. Ada home away kayak di Piala Eropa kan. Luar biasa. Pertandingannya cukup sekali gitu ya. Dan itu hanya terjadi 5 menit. Dan tinggal nunggu 5 tahun lagi. Tapi semua saya yakin semua itu optimis. Dan saya harus memberikan optimis ke semua. Gitu. Ya ini lagi kayak ini jadi mentor aja. Ke semua ya. Karena tugas saya karena yang dikasih tugas, surat tugas otomatis saya harus di-guide semaksimal mungkin. Nah, tapi setelah ada pilihan dari DPP, saya juga harus memenangkannya. Iya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, Kang Budi, menarik sekali. Pertanyaan terakhir dari saya. Pertanyaannya cukup berat untuk dijawab. Ada berapa? 5 ya? 4. Ada 4 SK. Kecenderungan yang paling interesting DPW gitu. Dari 4 ini kepada siapa yang paling serius? Yang paling serius kelihatannya semua serius. Kayaknya belum bisa menjawab itu semua keputusannya dari DPP semua. Oke, inilah politisi selalu diplomatis dan belum waktunya mungkin untuk disampaikan. Karena kalau disampaikan sekarang permainan jadi teramai gitu ya. Itu pertanyaan terakhir yang menutup perbincangan kita. Terima kasih Pak Muhammad. Oke, ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan pembicaraan yang sangat menarik. Terima kasih Pak Muhammad ya, teman-teman semuanya, dan mohon maaf ya.